Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi dzikril hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita awali perjumpaan kita dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat untuk junjungan kita, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada bahagian sore hari ini kita akan menyambung kembali apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan terdahulu, yaitu pada bahagian yang ke-5 ya, dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat 177 terkait dengan tujuan atau target yang hendak kita capai dalam pembinaan selama bulan Ramadan ini. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Mus, kira-kira apa bedanya lapar bagi orang mukmin dan orang yang tidak beriman? Wah, saya agak kaget juga mendapatkan pertanyaan seperti ini. Kalau menurut pandangan saya, perbedaannya sangat jelas sekali. Bahwa bagi orang yang tidak beriman, lapar mungkin akan memicu pembangkangan. Lapar mungkin akan memicu penyimpangan, pengkhianatan, bahkan mungkin kejahatan. Tapi bagi orang mukmin, lapar itu menjadi pemicu kecerdasan. Pemicu kreativitas. Bahkan pemicu produktivitas. Dan pemicu tumbuhnya ketakwaan. Di dalam sejarah bisa kita lihat, misalnya perang yang pertama terjadi di zaman Nabi itu namanya Perang Badar. Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Berarti kaum muslimin pada waktu itu sedang sahur. Tapi ujung daripada peristiwa besar itu, umat Islam walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit, itu meraih kemenangan yang luar biasa. 300 orang berhadapan dengan 1000 orang lebih. Artinya apa? Pada saat melaksanakan ibadah saum, umat Islam ini ternyata tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, itu bedanya. Nah, saudara sekalian, sahabat muslim yang dirahmati Allah, di mana sebetulnya hal itu dijelaskan? Ternyata ini juga dijelaskan di dalam Al-Baqarah 177 di bagian akhir. Potongan ayat yang saya bacakan tadi, yaitu bahwa yang disebut orang-orang bertakwa dalam ayat ini adalah was-sabirina, as-sabirina fil ba'sa wad-dharra wahinal bas, yaitu mereka itu sabar. Pertama, baik dalam kesulitan, ba'sa, kemudian ad-dharra, dalam penderitaan, bahkan wahinal bas, bahkan dalam kesulitan yang parah. Misalnya kesulitan dalam peperangan, kesulitan karena bencana alam, mungkin kesulitan karena tiba-tiba bangkrut. Artinya kesulitan yang sangat parah. Jadi orang-orang yang berhasil dengan saumnya itu akan memiliki sifat sabar. Karena apa? Kalau orang berhasil dengan saumnya, dia akan sabar karena dilatih mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Sementara datangnya ketidaksabaran itu adalah karena orang tidak berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Dan di dalam salah satu
penjelasan Nabi terhubung dengan sejarah peperangan. Misalnya ketika pulang dari salah satu perang besar, Nabi mengatakan kita baru pulang dari perang kecil dan kita sedang menuju kepada perang besar. Para sahabat kemudian kaget, bagaimana perang yang sebesar ini disebut perang kecil? Lalu perang apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Rasulullah, perang apa yang Anda maksudkan sebagai perang besar itu? Kata Nabi adalah memerangi hawa nafsu. Masya Allah, saudara. Jadi di sini sebetulnya masalahnya. Sehingga dengan demikian maka saum ini sebetulnya mendidik kita ini untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang hebat karena memiliki kesabaran yang paripurna. Dan jika seseorang sudah memiliki kesabaran, dia akan mendapatkan apa yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah juga, atau banyak surat-surat yang lain yang menjelaskan tentang hal yang sama. Misalnya Al-Baqarah 153 itu innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dalam perang Badar tadi itu yang berperang itu adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sudah terlatih mengendalikan hawa nafsunya. Kalaupun dia berperang, membunuh karena Allah, membunuh karena hak. Jadi sama selama bulan Ramadan kita makan karena hak. Dan kita mengerem, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri karena memenuhi apa yang diperintahkan Allah. Maka sesungguhnya saum itu adalah praktek ibadah yang murni untuk mendekatkan manusia itu kepada Allah, kepada maunya Allah, kepada kehendak Allah. Allah larang kita untuk makan, kita tidak makan. Allah larang kita minum, kita tidak minum. Allah larang kita tidak kumpul suami istri, jangan kumpul suami istri, kita tidak kumpul suami istri. Tapi Allah bolehkan kita kumpul suami istri di malam hari, kita kumpul suami istri. Allah perintahkan kita segera berbuka, kita segera berbuka. Allah perintahkan kita sahur di penghujung malam, kita sahur. Jadi sebetulnya saum ini adalah latihan kita untuk memenuhi panggilan Allah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendahulukan kehendak-kehendak Allah daripada kehendak diri kita sendiri. Nah inilah saudara sekalian. Jadi kesimpulannya kita harus bersyukur karena dengan ibadah saum ini kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Gairahkanlah orang-orang yang sabar. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Sebut saja misalnya ini makanan sudah ada di depan kita. Ini sudah siap semuanya. Tetap saja kita menunggu. Walaupun mungkin tinggal 1 menit, ini tetap kita tunggu. Karena apa? Perintah dibolehkannya makan belum datang. Ini artinya apa? Betul-betul latihan mengendalikan diri. Walaupun kita sudah lapar, sudah sangat haus, tapi tetap tunggu dulu 1 menit lagi. Nah begitu 1 menit datang, kumandang adzan tiba, datang waktu maghrib, barulah kemudian kita Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabad dhama'u wa qtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Begitu saudara. Mudah-mudahan kita semua sahabat muslim dimanapun mampu meraih kondisi yang ideal ini dengan pertolongan Allah pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.